Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 3 Februari 2022 dalam pekan biasa keempat tahun C. Bacaan dibawakan oleh Erika Adnil, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 2 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 10 sampai dengan 12. Saat kematian Daud sudah mendekat, pada suatu hari ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan mengakhiri perjalananku yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah kesatria. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Semoga dengan demikian engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan semoga Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Kemudian Daud mendapat istirahat bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Jadi Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem 33 tahun. Kemudian Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan menjadi kokohlah kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari sedia kala sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Ya Tuhan, milik-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Ya Tuhan, milik-Mu-lah kerajaan. Engkaulah yang tertinggi melebihi segala-galanya, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya.
Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa untuk memperluas dan memperkokoh kerajaan. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi kesatria kerajaan Allah. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Apa pesan terakhir Raja Daud kepada Salomo menjelang kematiannya? Kuatkan hatimu, berlakulah kesatria. Itulah wasiat Daud dalam paragraf awal bacaan pertama. Kesatria dalam bahasa Sansekerta berarti kewenangan. Kita mengenal dalam agama Hindu, kasta kesatria adalah tokoh masyarakat yang bertugas menegakkan keamanan dan keadilan, pemimpin masyarakat, pembela kaum tertindas atau lemah akibat ketidakadilan dan ketidakbenaran. Dalam Injil hari ini, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, mengutus mereka berdua-dua, serta memberi kuasa kepada mereka atas roh jahat dengan pesan,
Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Ibu, Bapa, kaum muda, dan kawan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita mendengar pesan tersebut, apa yang muncul dalam pikiran kita? Mungkin pesan Yesus yang menyuruh pergi hanya membawa tongkat saja membuat kening kita berkerut. Tapi mari kita melihat arti tongkat dalam penggunaannya. Di dalam kitab suci, tongkat bisa mengacu pada tongkat gembala yang bagian atasnya melengkung, berfungsi untuk mendekatkan domba-domba dengan gembalanya, mengarahkannya pada jalan yang ditunjukkan, atau menyelamatkan domba-domba tersebut dari incaran binatang buas, dari kesulitan yang melandanya. Sedang tongkat Harun adalah tanda dari Allah untuk memegang jabatan sebagai imam bagi suku Lewi. Lalu kita juga mengenal tongkat Musa yang dipakai Allah untuk menghasilkan mujizat atau tanda-tanda ajaib berupa 10 tulah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka tongkat mempunyai pengertian kuasa ilahi, perutusan dan penyertaan Allah, serta bimbingan dan keselamatan yang berasal dari Allah yang menjadi andalan hidup semua orang, termasuk kita di zaman ini. Namun mengaplikasikan dalam tanda kutip hanya membawa tongkat dalam arti mengandalkan penyertaan dan bimbingan Tuhan untuk masa sekarang di mana kemajuan teknologi, budaya, dan gaya hidup yang serba mencari dan merancang kepastian, kedengarannya agak absurd, bukan? Dalam sudut pandang tertentu, kuasa Allah seolah tak terlihat atau tidak pasti. Sebagian besar dari kita ingin hidup yang pasti. Pada beberapa dekade yang lalu, cukup banyak orang tua yang kurang suka jika anaknya melanjutkan pendidikan ke fakultas seni rupa misalnya, karena dianggap masa depannya tidak jelas. Begitu juga dengan memilih calon menantu. Biasanya dicarilah calon yang lebih jelas pundi-pundinya. Kecenderungan mencari kepastian itulah yang membuat tidak mudah memaknai hidup dalam tanda kutip hanya membawa tongkat. Sampai batas tertentu, kita manusia yang berakal dan mempunyai penalaran mencoba mencari kepastian. Malah orang yang tidak mau memikirkan masa depan dianggap kurang oke karena tidak berencana dalam hidupnya. Tapi pesan Yesus hari ini seolah mengingatkan sisi yang lain. Sebenarnya kita hidup untuk mengelola keduanya dan tidak perlu dipertentangkan. Dalam hal itu, tepatlah kutipan dari Santo Agustinus yang mengatakan, "Berdoalah seolah-olah semuanya bergantung kepada Allah. Bekerjalah seolah-olah semuanya bergantung padamu." Pada hari ini, Yesus mengingatkan bagian yang sering terlupa, yaitu bergantung pada Allah dengan mengandalkan dan menyertakan Allah dalam setiap langkah hidup ini, termasuk kebahagiaan dan harapan kita. Tidak cukup sampai di situ. Yesus juga memanggil dan mengutus kita berdua-dua dalam arti membangun kekuatan bersama untuk hidup dalam komunitas, menjadi satu gereja,
untuk melanjutkan program kerjanya di dunia ini, yaitu memberitakan kebenaran, mempertobatkan, mengusir godaan dan kesesatan, serta menyembuhkan penyakit yang paling rentan saat ini, yaitu ketidakpedulian antar manusia dan lingkungan hidup di mana kita berada. Bagaimana kita melakukannya? Ingatlah pesan Daud kepada anaknya. Kuatkan hatimu, berlakulah kesatria. Lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Semoga kita menjadi kesatria yang tangguh, yang membawa kerajaan Allah menjadi nyata di dunia saat ini. Marilah berdoa. Bapa yang kekal dan kuasa, Putramu Kau utus untuk membimbing dan mempertobatkan kami. Semoga tongkat penggembalaannya yang diteruskan kepada kami dapat kami hidupi sepanjang hidup kami ini. Tolonglah kami, karena kami mau mengandalkan kasih setiamu yang mengarahkan hidup kami dengan pengantaraan Yesus Kristus yang bersatu dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.